Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Basid, NIM B2324 dari Prodi D3 Ternak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang CIA Triad. Apa itu CIA Triad? CIA Triad bisa diidentifikasikan sebagai sebuah rancangan model yang digunakan untuk menjadi panduan atau membantu seseorang baik secara individu maupun organisasi tertentu dalam membentuk atau membuat sebuah aplikasi, sistem, prosedur, atau kebijakan yang berhubungan dengan keamanan informasi. CIA terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability. Ketiga aspek tersebut disebut sebagai aspek yang paling penting dalam menciptakan sebuah keamanan informasi yang kuat dan efektif. Yang pertama, confidentiality. Confidentiality atau kerahasiaan merupakan aspek atau unsur pertama dalam menciptakan suatu keamanan sistem yang baik. Confidentiality melibatkan baik dari individu maupun organisasi untuk memastikan data tetap rahasia dan pribadi. Agar dapat menjaga kerahasiaan data, maka akses ke informasi seperti login kredensial harus dikontrol untuk mencegah pembagian data yang tidak sah, baik disengaja atau tidak disengaja. Contoh pengaplikasian confidentiality dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Menggunakan kata sandi yang kuat untuk akun online dan perangkat. 2. Menghindari membagikan informasi pribadi secara sembarangan, baik media sosial maupun dalam percakapan. 3. Menggunakan aplikasi enkripsi untuk pesan dan data penting. Kedua, integrity. Integrity adalah aspek yang memastikan bahwa sebuah aplikasi atau sistem yang dapat memenuhi value seperti menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan. Sebuah aplikasi akan terlihat integrasinya ketika data yang disimpan asli, aman, akurat, dan dapat diandalkan atau dengan kata lain bebas dari gangguan. Dan perlu diingat, perusahaan juga wajib mengetahui kualitas dari setiap datanya untuk menjaga integritas sebuah data. Data bisa saja mengalami kerusakan, corrupted, inkonsistensi, atau berbagai salinan data yang tidak sesuai dengan aslinya, redundancy, atau data yang sama disimpan di lokasi yang sama atau beberapa lokasi, dan isolation, atau tidak dapat mengakses data yang hilang dengan aplikasi lain. Contoh pengaplikasian integrity dalam kehidupan sehari-hari antara lain: memastikan data yang dibagikan atau disimpan tidak berubah tanpa izin, misalnya dengan memverifikasi sumber informasi sebelum membagikannya. Kedua, menggunakan software antivirus untuk menjaga agar file tetap bersih dari malware yang dapat merusak data. Ketiga, menghindari penyuntingan informasi penting tanpa mencatat perubahan. Ketiga, availability. Tidak hanya dua aspek di atas saja yang penting. Apabila confidentiality dan integrity sudah terjamin tetapi data tersebut tidak dapat diakses, maka menjadi tidak berguna. Maka dari itu, terdapat aspek ketiga, yaitu availability. Availability atau ketersediaan berarti bahwa aplikasi, sistem jaringan, dan sebagainya harus dipastikan dapat diakses ketika dibutuhkan dan juga harus dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu, data atau informasi juga harus dapat diakses dan digunakan walaupun sedang terjadi gangguan seperti pemadaman listrik, dan juga data yang diakses tidak boleh memakan waktu yang lama. Contoh pengaplikasian availability dalam kehidupan sehari-hari antara lain: membuat cadangan data penting secara rutin, baik di cloud maupun di perangkat penyimpanan eksternal. Kedua, memastikan perangkat selalu diperbarui untuk mencegah masalah yang dapat menghambat akses ke data. Ketiga, menggunakan layanan internet yang andal untuk menghindari gangguan saat membutuhkan informasi. Lalu, kenapa kita harus menerapkan CIA Triad? Confidentiality, integrity, dan availability.
Ketiga terminologi tersebut dianggap sebagai tiga konsep terpenting dalam keamanan informasi, dengan setiap hurufnya yang mewakili prinsip dasar dalam keamanan cyber seperti yang sudah dijelaskan di atas. Mempertimbangkan ketiga prinsip ini juga dapat membantu memandu pengembangan kebijakan keamanan atau security policy untuk perusahaan. Saat melakukan evaluasi terhadap kebutuhan dan use case pada produk dan teknologi baru, CIA Triad juga membantu perusahaan untuk fokus melihat sisi kerentanan berdasarkan dari setiap fungsi confidentiality, integrity, dan availability. Lalu kapan kita harus menerapkan CIA Triad? CIA Triad akan sangat membantu pada situasi dan kondisi keamanan, terutama jika setiap komponen yang ada sangat krusial dan sensitif. Namun ini juga berguna saat mengembangkan sistem yang berkutat seputar klasifikasi data yang mengelola izin dan pihak akses. Perusahaan juga harus benar-benar menggunakan CIA Triad ketika berhadapan dengan kerentanan jaringan organisasi. Ini bisa menjadi alat yang ampuh untuk menghambat cyber kill chain, yang merupakan proses penargetan dan pelaksanaan serangan cyber. CIA Triad dapat membantu Anda mengetahui apa yang mungkin ditargetkan para cracker, yang kemudian dapat menerapkan kebijakan dan tools untuk melindungi aset tersebut secara memadai. Selain itu, CIA Triad dapat digunakan saat melatih karyawan tentang keamanan cyber. Anda dapat menggunakan skenario what if atau studi kasus dunia nyata untuk membantu karyawan mempertimbangkan dalam pengambilan kebijakan mengenai kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dan sistem. Terakhir ke kesimpulan, ancaman keamanan informasi dapat datang dalam bentuk apapun. Dengan memahami beberapa fungsi dasar dari CIA Triad, diharapkan perusahaan dapat melakukan evaluasi dan identifikasi kebijakan sesuai dengan aspek-aspek pada CIA Triad. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada CIA Triad terdapat 3 aspek dasar yang harus diperhatikan dalam menjaga keamanan informasi. Aspek tersebut adalah confidentiality, integrity, dan availability. Dengan melakukan penetration testing, perusahaan dapat mengeksploitasi dan mengidentifikasi apakah data kerentanan yang bisa segera diperbaiki dari ketiga aspek tersebut. Selain itu, melalui penetration testing, perusahaan juga akan memperoleh berbagai saran dan solusi untuk meminimalisir risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila ketiga aspek keamanan informasi tersebut berhasil dieksploitasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.